Halo Sobat YouTube, selamat datang di Teca Hobi Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, yang udah memberikan komentar dan dukungannya di video-video yang aku udah buat sebelumnya. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman untuk dukungan dan supportnya selama ini. Hari ini aku mau bahas settingan kelas standar Tamiya Box ataupun STBO dengan chassis Super 2. Mungkin buat teman-teman yang lihat settingan ini mungkin udah ada yang tahu ya, entah itu dari Instagram, dari Facebook, atau dari tempat race yang teman-teman ikuti selama ini. Jadi settingan Super 2 seperti ini belakangan ini lagi banyak dipakai. Nah, settingan ini sebenarnya juga aku boleh banyak belajar dari teman aku yang kebetulan aku lihat pakai settingan ini. Jadi sebelumnya aku sempat coba riset Super 2 juga, dan aku sempat nanya beberapa racer gimana bisa pakai Super 2, karena jujur aku kendala di chassis HR. Bukan chassis HR tuh nggak bagus, chassis HR menurut aku tuh potensi. Cuman masalahnya chassis HR tuh sering rusak di lubang rollernya. Walaupun udah dicoba dititikin lem, dicoba di lem, tapi nggak lama lubang rollernya nanti pecah lagi. Jadi aku coba cari alternatif. Nah, waktu itu aku sempat di-sharing settingannya tuh pakai roller ini, roller 19. Jadi roller ini diganti sama roller 19 ini. Nah, aku sempat coba beberapa kali, cuman kendala yang aku alami tuh di IC-nya tuh nggak dapet. Mungkin karena apa ya, roller 19 ini tuh dia lada nggak kuat ya. Jadi pas di IC itu dia nggak nahan. Jadi roller 19 ini kitnya ada di Asante kalau aku nggak salah. Nah, makanya bisa dipakai roller 19 ini. Sampai aku ketemu teman aku, dan dia pakai settingan seperti ini, dan akhirnya aku coba. Menurut aku ini settingannya cukup baik, dan di tracknya tuh adem dan enak. Nah, di kesempatan ini mari kita bahas satu persatu untuk settingannya ya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian depannya. Nah, bagian depannya kalau teman-teman lihat sendiri, ini kita pakai roller 14. Jadi roller 14 ini teman-teman bisa dapat dari kitnya Magnum Saber ataupun Sonic Saber. Aku nggak tahu ada dari kit yang lain atau enggak. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu informasinya bisa bantu tulis di kolom komentar. Jadi di kitnya Magnum Saber sama Sonic Saber kebetulan kan juga ada yang chassisnya Super 2 ya. Nah, teman-teman bisa pakai roller 14 untuk di settingan ini. Nah, untuk pemasangannya sendiri teman-teman bisa taruh di lubang yang di sini nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di lubang ini teman-teman bisa pasang roller 14 ini. Nah, kebetulan di settingan ini aku nggak terlalu bengkokin baut untuk dapetin sudutnya, karena kalau teman-teman lihat nih sudutnya udah termasuk lumayan nih pakai di lubang yang tadi. Jadi settingan ini aku udah sempat coba beberapa kali, entah itu mulai di line A, di line B, di line C. Sejauh ini cukup baik, dan apa ya, di IC-nya juga tidak mengalami kendala. Tapi kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa coba untuk bengkokin bautnya dan bikin derajatnya lagi. Nah, salah satu tips yang aku bisa share ke teman-teman, ini juga aku dapat ilmunya dari channelnya Tim Flash. Itu teman-teman bisa cek nih, kalau teman-teman lurusin kitnya seperti ini dan teman-teman jalanin seperti ini, kalau mobilnya dia turunnya nungkik sampai begini nih, nah itu harusnya di IC tuh lebih mudah dapat dibandingkan kalau teman-teman begini tuh mobilnya hanya lurus begini aja nih.
Nah, itu biasanya di IC-nya itu bakal terbang. Jadi IC itu bagus mobil nyelam, makin nyelam itu makin bagus, cuman impact-nya kalau mobilnya makin nyelam itu biasanya speed-nya akan berkurang. Jadi teman-teman ketika di sini ngebengkokin baut ataupun bikin derajat, teman-teman juga harus perhatiin impact-nya ke speed-nya mobil itu. Oke, nah aku rasa pembahasan bagian depan udah kita bahas. Nah, kita akan bahas di bagian ban sama pelek yang dipakai. Untuk di settingan ini kebetulan aku pakai pelek 5 spoke. Aku nggak tahu apa ada pelek lain selain pelek 5 spoke di chassis Super 2. Kalau teman-teman punya info bisa bantu aku tulis di kolom komentar. Nah, sedangkan untuk ban, ini balik lagi tergantung regulasi di tempat teman-teman bermain nih. Apakah diperbolehkan pakai ban hard ataupun ban super hard. Nah, kebetulan ban yang aku pakai di settingan ini aku pakai ban soft. Karena ada di beberapa regulasi nggak boleh pakai ban hard sama super hard. Pertama ban hard karena mahal, super hard karena di kit Super 2 tuh sejauh ini belum ada yang pakai ban super hard. Koreksi ya kalau aku salah atau kalau teman-teman punya info yang lebih lanjut. Nah, di bawah ini dipasang sayap. Jadi waktu itu aku sempat tanya kenapa dipasang sayap. Jadi racer tuh kasih tahu aku, jadi fungsi sayap ini sebenarnya pertama buat bikin mobilnya lebih berat sedikit, karena kalau nggak ada sayap mobilnya tuh lebih ringan, sama buat ngimbangin ketika mobilnya pas lompat. Sama mungkin karena ini kalau teman-teman lihat ini lebih ceper nih dibandingin di belakang, fungsinya mungkin buat ngebrake juga. Jadi ketika dia naik slope ataupun naik tabletop kalau lada tinggi kena ini, jadi loncatnya bisa lebih pendek. Oke. Nah, untuk bushingnya sendiri di sini aku pakai bushing bawaannya Super 2. Jadi karena kita mainnya di kelas STB bukannya cross, jadi nggak bisa pakai bushing AR. Jadi di sini aku pakai bushing bawaan Super 2 yang pakai eyelet kuningan itu. Sedangkan untuk akar belakang, mungkin kalau buat teman-teman yang main kelasnya cross, STB-nya boleh cross, pasti banyakan pakai akar VZ. Karena akar VZ tuh bisa pakai rollernya atas bawah nih. Cuma menurut aku dengan pakai settingan akarnya Super 2 juga bisa enak, terutama kalau teman-teman pakai roller Scorpio di bagian bawah ini. Nah, kalau dilihat ini settingan rollernya yang di atas masih pakai roller Super 2, di bawah baru pakai roller Scorpio. Nah, roller Scorpio sendiri ini aku matiin, jadi ini nggak gerak. Nah, ada beberapa yang bautnya di sini dikendorin biar dia naik turun. Jadi fungsinya ada kayak demperan. Nah, fungsi roller Scorpio ini di bawah tuh sebenarnya buat apa? Pertama, kalau teman-teman lihat ini kan ceper nih. Nah, di track tuh fungsinya salah satunya buat rem nih sebenarnya. Jadi kayak brake air juga nih. Walaupun mungkin kontak yang kena tuh nggak banyak. Tapi ini ngebantu buat bikin lompatnya jauh lebih pendek dibandingkan teman-teman nggak pakai roller Scorpio ini. Jadi kalau misalkan ininya bautnya dikendorin pasti kan makin ke bawah ya. Jadi harusnya lompatnya makin pendek. Nah, sama yang aku lihat kalau pakai roller Scorpion ini, mobilnya tuh cenderung loncatnya dia nungkik. Jadi loncatnya begini. Bahkan kadang-kadang parah sampai ngejungkal begini. Tapi banyak kan begini aku lihat mobil tuh ketika dia lompat di slope, dia langsung begini, tek tek gitu. Jadi aku lihat, wih, mobilnya enak banget. Bahkan ketika loncat aku bingung, dia mobilnya kayak ada begini-begini nih. Tapi di track tetap masuk gitu. Jadi aku lihat settingan ini tuh ngebantu ada koreksinya. Oke, untuk bagian belakang kita udah bahas. Nah, untuk body, di sini aku pakai body Astut. Nah, mungkin ada yang pakai body Neo 3 Dager,
ataupun body lainnya. Cuman kenapa aku demen pakai body yang sejenis Astut? Pertama karena body ini aku pakai di body side damper juga. Kedua karena aku demen body yang nggak nutup di bagian ban. Jadi kalau bodinya Neo 3 Dager ataupun yang jenisnya seri Let's Go itu kan banyak kan nutup ban. Nah nutup ban tuh kadang-kadang aku takutnya bodinya nyentuh ke ban nih. Nah ini sebenarnya juga aku ada concern nih, kalau Astut kan teman-teman lihat di sini kan bodinya ada yang ini ya, aku buka ya biar bang. Nah ada ini nih. Nah ini kadang-kadang takutnya kan kena ke peleknya nih. Cuman sejauh ini sih yang aku lihat masih ada jarak, harusnya aman. Kalau memang regulasinya memperbolehkan, mungkin ini dikikis sedikit. Tapi kalau memang nggak memperbolehkan, dari yang aku coba harusnya nggak kena. Kalaupun misalkan kena sedikit, setidaknya ini akan ngebantu buat ya ngurangin speed sedikit lah. Jadi mobilnya nggak terlalu liar. Oke, kita bahas sekarang di bagian dalamnya. Di sini aku pakai easy lock. Jadi easy lock ini memudahkan aku kalau misalkan nanti buat ganti gear ataupun buat buka tutup covernya. Jadi gear yang aku pakai di sini gear super speed. Jadi biarpun pakai gear super speed, aku lihat tuh di track dia lompatnya tuh nggak liar, jadi nggak terlalu jauh juga. Nah mesin yang aku pakai ini mesin Mabuchi biasa. Nah kalau untuk bushing di sini aku pakai bushing bawaannya Super 2 yang ada eyelet kuning. Jadi karena ini bukan ngecross, jadi nggak bisa pakai bushing AR ataupun bushing MA. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, itu tergantung regulasi tempat teman-teman bermain. Kalau memang boleh pakai bushing AR, teman-teman bisa pakai bushing AR. Nah untuk propeller ini aku pakai propeller biasa, jadi ini pakai bukan yang hollow. Nah itu balik lagi ke regulasinya. Oh ya maaf ya teman-teman. Nah aku merekomendasi buat teman-teman bisa nyoba pakai chassis Super 2 ini. Jadi awal aku nyoba chassis Super 2 ini karena aku ngerasa di chassis air tuh lumayan rentan. Jadi udah berapa kali race lubang rollernya rusak, biarpun udah dicoba ditetesin lem ataupun diperkuat, tetap nanti jebol lagi. Jadi aku cukup merekomendasi buat teman-teman yang baru mulai main atau mungkin yang udah lama bermain, coba deh pakai Super 2. Cuman untuk chassisnya aku rekomendasi pakai chassis karbon. Kenapa nggak chassis ABS? Karena chassis ABS tuh daya tahannya nggak akan kuat kalau buat lomba. Jadi aku pernah coba pakai chassis ABS, cuma berapa kali nyoba itu penyakitnya sama, di lubang bushingnya tuh pecah. Jadi aku merekomendasi buat teman-teman bisa pakai chassis karbon. Oke, aku rasa pembahasannya cukup sampai di sini. Di akhir video ini aku akan share hasil test run dari chassis Super 2 ini. Kalau masih ada yang kurang atau ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa jawab, aku akan usahakan untuk menjawab. Terima kasih banyak sebelumnya udah ngikutin dari awal sampai akhir video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, God bless you all.